Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika Putri Apriliani dari Program Studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang agama dalam masyarakat primitif di dalam mata kuliah perbandingan agama. Sebelumnya, bahkan suatu bangsa yang primitif dengan beragama, manusia itu mampu mengendalikan alam semesta ini. Agama juga itu dipandang sebagai kepercayaan yang memiliki banyak ragam kepercayaan dari suku yang berbeda-beda. Anggapnya mampu memberikan makna pada kehidupannya. Dan diyakini pula kalau agama itu dapat memberikan kelangsungan hidup sesudah mati. Itu. Jadi agama itu tinggi daripada manusia yang dipercayai mengatur jalannya alam dan kehidupan manusia. Kalau dilihat dari asal-usul agama itu sendiri, maka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu agama wahyu dan agama duniawi, yaitu Tuhan. Sedangkan agama duniawi itu merupakan hasil di sini kita akan membahas bagaimana bentuk-bentuk agama primitif itu sendiri dan bagaimana pro kontra kepercayaan, yaitu pengertian agama primitif. Pengertian primitif itu adalah sebuah kata sifat yang menunjukkan keadaan yang sederhana dan bersahaja. Dalam KBBI, primitif itu bisa berarti keadaan yang sangat sederhana, kebudayaan misalnya, dan bisa juga bermakna sederhana. Yang awal mula pertama kali di Amerika. Kata primitif itu kadang-kadang dinisbatkan kepada masyarakat dan ada juga yang dinisbatkan kepada agama. Kalau primitif dinisbatkan kepada agama, maka kata itu menjadi sebuah kalimat, yaitu menjadi agama primitif. Gitu. Menurut pendapatnya Dr. E.J. Honing, sebagaimana yang dikutip oleh Burhanuddin, beliau berkata, susunan tertentu dari manusia, Tuhan, suatu pandangan tertentu terhadap segala kehidupan sekeliling manusia dan suatu mentalitas atau sikap rohani yang tertentu. Gitu. Agama primitif, yaitu animisme, dinamisme, dan politeisme. Yang pertama adalah animisme. Animisme sendiri itu berasal dari bahasa Latin. Asal katanya itu adalah anima, yang berarti nyawa, nafas, atau roh. Animisme mendiami semua benda, baik itu pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Nah, animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap mempunyai rohnya sendiri. Kalau Taylor menyebutkan istilah animisme itu untuk menyebut semua bentuk kepercayaan dalam makhluk-makhluk berjiwa. Manifestasinya adanya roh leluhur, roh dalam objek-objek alam. Di sini ada berbagai macam-macam roh. Ya, roh yang pertama itu roh yang berhubungan dengan manusia, yaitu roh jahat dari orang-orang yang meninggal dalam kondisi dengan objek-objek alamiah, bukan manusiawi. Seperti air terjun, batu yang menonjol ke permukaan bumi, pohon-pohon berbentuk aneh, roh dari tempat-tempat yang ketiga ada roh yang berhubungan dengan kekuatan alam, seperti angin dengan kelompok-kelompok sosial, dewa-dewa, setan-setan, dan para malaikat. Terus menurut Abu Ahmadi dalam bukunya Burhanuddin, beliau berkata dinamisme itu berasal dari bahasa Yunani, di tenaga. Jadi dinamisme ialah kepercayaan atau tanggapan tentang adanya kekuatan yang terdapat pada berbagai barang, baik yang hidup mati. Dalam KBBI disebutkan kalau dinamisme itu merupakan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang mempunyai tenaga dan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Kalau Harun Nasution menyebutkan dinamisme itu adalah suatu paham bahwa ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib yang berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan gaib itu adalah yang bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat. Benda yang mempunyai kekuatan gaib baik disenangi orang-orang yang memakannya senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan gaib. Yang terdapat biasanya selalu dijauhi oleh manusia. Terus yang kepercayaan kepada banyak dewa atau Tuhan, kepercayaan kepada banyak dewa atau Tuhan. Dalam paham politeisme atau bukan lagi yang dikuasai oleh roh-roh, tapi oleh dewa-dewa, gitu. Kalau menurutnya Harun Nasution lagi, sebagaimana yang dikutip oleh Burhanuddin, dewa-dewa yang telah mempunyai tugas-tugas tertentu. Ada dewa yang bertugas memberi. Dalam agama Mesir kuno disebut Dewa Ra. Dalam agama India disebut Dewa Surya dan dalam agama Persia kuno disebut Mitra. Ada Dewa Indra dalam agama India kuno. Nah, tujuan beragama dalam paham politeisme itu bukanlah hanya sesajen dan persembahan kepada dewa-dewa aja, tetapi juga menyembah dan berdoa kepada para dewa untuk menjatuhkan amarah para dewa. Jadi kalau mereka berdoa, mereka itu nggak hanya memohon kepada satu dewa aja, melainkan kepada banyak dewa. Kayak memohon kepada dewa kebaikan untuk memberikan hasil panen yang melimpah, sekaligus kemudaratan kepada panen mereka. Gitu. Terus, babak kognitif. Dalam dunia ilmu perbandingan agama itu muncul sebuah pertanyaan, apakah kepercayaan primitif itu termasuk agama atau bukan? Nah, hal tersebut menimbulkan dua opsi. Ada yang berpendapat yang tidak memasukkan primitif sebagai agama. Kalau kelompok primitif yang memasukkan
Kalau kelompok agama yang memasukkan primitif itu sebagai agama, itu karena Taylor mengatakan kalau agama adalah kepercayaan kepada wujud yang gaib atau spirit, gitu. Maka dari itu mereka melihat dari dalam suatu agama secara umum kemudian meliti elemen-elemen yang terdapat dalam kepercayaan primitif, jika sendiri dapat dimasukkan ke dalam sebuah agama. Para ahli agama menjelaskan kalau suatu agama itu harus mengandung 4 unsur pokok. Apabila tidak, maka sesuatu itu bukan. Yang pertama adanya zat yang sakral, adanya kitab suci, adanya sistem ibadah, dan adanya kelompok atau jemaah. Terus yang katakan primitif itu merupakan bagian dari agama. Mereka juga memiliki argumen yang kuat. Menurut kelompok yang tidak setuju, mereka layak ada dalam suatu yang disebut agama. Hal itu ialah penggunaan mantra atau magic. Secara logikanya, magic itu memang tidak sewajarnya ada dalam agama, sebab superioritas apa yang telah diakui sebagai Tuhan tentu tidak memungkinkan lagi adanya kekuatan lain yang mampu menandinginya atau menundukkannya. Pemeluk agama berbeda dengan pelaku magic atau tukang sihir dan orang-orang agama tujuan sakral yang dikejarnya. Baginya tujuan-tujuan itu harus tidak berlawanan dengan caranya. Di lain pihak, pelaku magic seperti sedang melakukan bisnis untuk memperoleh hasil-hasil yang praktis dan yang dipilih secara seenaknya. Baginya sikap hormat dan kagum itu tidak diperlukan karena dia adalah manipulator atau dalang dari yang langganannya tidak lain adalah penyembah yang gaib tersebut. Agama primitif di masyarakat. Jadi kesimpulannya itu kata primitif itu tidak hanya dipakai untuk orang-orang zaman dahulu aja, atau orang-orang terbelakang, atau orang-orang pada zaman purba, pada semua orang gitu. Primitif itu juga bukan berarti orang yang terbelakang, tapi primitif itu bisa diartikan seperti pemikiran-pemikiran yang kolot atau pemikiran yang tidak bisa menerima kenyataan di zaman yang sudah maju ini gitu. Oke, kita sudah tiba di warahmatullahi wabarakatuh.